Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya sungguh banyak karena saya boleh diundang ke tempat ini bersama dengan istri untuk bisa melayani GFCC, baik yang ada di Semeru maupun yang di Soa. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-18. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, kasih. Saudara, ketakutan, kalau saudara tahu mungkin kita tiap hari mungkin kita dihadapkan ada yang mungkin takut akan masa depan, takut mungkin karena kena penyakit, mungkin takut kalau usahanya kenapa-napa, anaknya, orang tuanya, begitu ya. Takut gitu kalau misalnya mengambil suatu langkah, mengambil pekerjaan ini, takut juga kalau misalnya gagal, takut gagal. Saudara, ketakutan itu membuat kita menjadi lumpuh, betul? Karena dikatakan di sini ketakutan itu mengandung hukuman. Artinya pada saat kita takut, itu kita seperti orang yang terhukum. Saudara-saudara pernah merasa dihukum? Mungkin yang pernah sekolah dulu itu kalau dihukum enak nggak dihukum? Nggak enak rasanya ya kan? Tapi dikatakan di sini, sebab ketakutan itu mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Maksudnya apa di sini? Apakah ini bagaimana kita mengasihi Tuhan, makanya kita ketakutan kalau kita tidak bisa mengasihi Dia? Atau sebenarnya ini adalah kasih Dia kepada kita? Saudara, kalau mempunyai seseorang yang sayang sama saudara, saudara apa aja juga saudara nggak takut. Kalau di sini mungkin ada yang pernah, mungkin zaman dulu ya, mungkin kalau yang udah menikah begitu ya, ada yang pernah pacaran di sini? Nah, ya kan pasti ya, kalau sebelum menikah pasti pacaran lah ya, gitu ya. Nah, kalau lagi pacaran gitu ya, kalau lagi ini, pasti kan kalau begitu sayang gitu ya, udah saling sayang gitu ya, udah mau menikah gitu, rasanya bisa nekat. Apa aja dikerjakan, ini dikerjakan, itu dikerjakan, yang penting kita mau cepat-cepat menikah gitu ya kan. Mendadak berani, karena apa? Ada rasa saling mengasihi. Tapi begitu kita misalnya nggak ada atau ditinggalkan orang, rasanya kayak sendirian, rasanya kita ketakutan, kayak kita ini tidak punya siapa-siapa. Ketahuilah bahwa ketakutan itu membuat kita menjadi lumpuh. Dan pada saat kita menjadi lumpuh, belum kita masukin peperangan aja, kita sudah mengalami yang namanya kekalahan. Amin. Saudara tahu bahwa iblis itu adalah pendusta. Betul? Iblis itu adalah bapa segala dusta. Dia itu ingin membohongi orang-orang percaya bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Banyak. Karena apa? Saudara kalau buka aja, begitu pagi-pagi buka handphone, jebret gitu ya. Ini kok pekerjaannya kurang, ini ada masalah nih. Itu langsung di sini kepikiran gitu, ya kan? Langsung kepikiran gitu. Waduh, ini apa ini masalahnya? Apa karena masalah karena apa, atau nanti saya mau diadili, atau ada kesalahan apa nih? Saudara takut duluan gitu. Padahal belum ada apa-apa, belum ada ngomong apa-apa, baru buka handphone aja sudah disuguhi dengan ketakutan. Apalagi kalau misalnya terjadi, misalnya ada kejadian gitu ya, di kota, di mana gitu. Oh ya ada ini ya, apa itu ada kebakaran, ada di sini gitu. Pasti kita ada kepikiran, waduh takut nih. Kenapa-napa nih, terjadi nih sama usaha kita, atau terjadi sama orang yang kita kasih, itu kita semua mengalami ketakutan. Nggak ada satu orang pun yang kebal untuk bisa melihat ketakutan yang ada di sekitar kita. Takut kekurangan. Nah, di sini yang paling gampang, karena saya sendiri pun juga mengalami. Takut kurang nih. Besokannya kalau misalnya nggak dapat uang bagaimana nih, ya kan? Gimana kalau misalnya bulan depan ini nggak ada pemasukan bagaimana? Apa yang harus saya hadapi? Saudara,
Kita itu orang percaya, iblis ingin membuat orang percaya itu tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Karena apa? Sudah takut terlebih dahulu. Sebab itu kita mau fokus bukan kepada apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasa. Karena apa? Sebenarnya dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Betul? Allah itu adalah kasih. God is love. Artinya apa? Kasih Tuhan itu yang membuat kita itu tidak takut. Dan kita sebagai manusia itu diciptakan di dalam kasih. Saudara, kalau saudara tahu tanaman itu tumbuhnya, kebanyakan tanaman lah ya. Saya ngomong, pada umumnya tanaman itu tumbuhnya karena apa? Dia itu ditanam di tanah. Betul kan ya? Kan dari tanah dia numbuh. Akarnya mesti mengambil nutrisi dari tanah itu sendiri. Betul? Nah, saudara, kalau manusia itu hidup dari mana? Bisakah manusia sih kalau hidup ya pastilah manusia hidup pasti dari apa yang ada Tuhan sudah ciptakan, udah pasti. Betul. Secara esensi memang begitu. Tetapi saya harus katakan karena Allah adalah kasih, saya mempresentasikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa kasih. Coba saudara lihat lagu yang paling populer di seluruh dunia itu membahas tentang apa? Lagu apa? Lagu cinta. Pasti lagu cinta. Nggak tua, nggak muda. Mengapa? Manusia bahkan setiap kali menciptakan lagu, di manakah cinta? Di manakah kasih? Ya kan? Selalu ada lagunya. Karena apa? Itu yang dicari oleh manusia. Manusia berpikir bahwa dia bisa memenuhi yang tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Itu manusia berusaha untuk memenuhi kekosongan di dalam dirinya dengan mengisinya dengan yang lain. Uang, supaya bisa mendapatkan kasih. Mengisinya dengan kepuasan. Mengisinya dengan hubungan yang nggak jelas gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan kasih itu sendiri. Sebenarnya yang dia inginkan apa ujung-ujungnya? Dia ingin dikasihi. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasih. Oh, bisa. Nggak semuanya kan punya pacar, kan nggak mesti kan, nggak harus gitu, nggak. Kan kalau manusia kan katanya, oh iya, itu namanya romantika. Kasihnya itu kasih romantika. Tetapi yang di sini yang dikatakan manusia paling enggak dia itu tidak bisa, paling enggak dia mengasihi apa? Dia bisa mengasihi dirinya sendiri kan? Dia bisa mengasihi dirinya sendiri. Artinya apa? Tetap manusia itu membutuhkan kasih. Dan kasih itu sumbernya cuma satu. Kasihnya Tuhan. Tuhan Allah adalah kasih. Dialah sumber kasih itu. Manusia nggak bisa hidup tanpa kasih itu. Karena apa? Kasih manusia suatu saat akan habis. Betul? Siapa di sini bisa mengasihi suami atau istrinya terus gitu, konstan, nggak pernah bosen sama sekali? Jangan angkat tangan. Karena saya sendiri pun tidak bisa mengasihi istri saya terus gitu. Ya, kalau saya ngomong di depan orang, kamu saya nggak sama istriku. Di samping ada istri saya. Kira-kira jawabnya apa? Ya sayang lah. Nggak mungkin kan, kalau nggak kan pasti saya langsung ya sebelum apa-apa saya pasti udah dihukum sama istri saya sendiri, ya kan? Gitu loh. Tapi saudara-saudara, pada hakikatnya, kasih manusia itu ada batasnya. Kasih Tuhan tidak ada batasnya sama sekali. Amin? Amin. Nah, saya tahu terkadang sulit untuk merasakan kasih Tuhan kalau kita harus berhadapan dengan vonis dokter karena banyaknya gejala-gejala sakit penyakit di tubuh kita. Kalau kita lagi ada utang yang harus dibayar. Kalau misalnya hubungan dalam pernikahan kita hancur. Kalau kita nggak tahu apa yang kita alami bila suami atau istri itu meninggalkan kita. Kalau anakmu saat ini sedang terikat dengan hal-hal yang buruk dan kamu khawatir dia hilang akan selamanya, pasti susah untuk mikirin bagaimana ini, Tuhan mana kasihnya. Kita ini hidup di dunia ini di mana panca indera kita itu pengaruhnya sangat besar. Apa yang kita lihat, kecap, jamah semuanya terlihat begitu real, begitu nyata. Amin. Terkadang kita sulit untuk percaya ada satu orang
yang mengasihi engkau dengan kasih yang tidak bersyarat. Dia nggak bisa kita lihat. Tuhan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita jamah. Tapi dia mengasihimu jauh melebihi daripada semua kasih yang ada di dunia ini. Amin. Saudara, kita nggak bisa bergantung dengan apa yang kita rasakan. Kita juga nggak bisa bergantung dengan keadaan di luar. Karena apa? Perasaan kita berubah-berubah. Keadaan di luar, problem di luar juga berganti-ganti. Saudara, kalau saudara lihat rekening, buka, masukin ATM, masukin begitu, habis itu lihat rekeningnya, sisanya tinggal berapa? Misalnya ya, saya nggak tahu deh, di BCA sekarang sisa 0 bisa nggak ya? Bisa ya? Dulu nggak bisa tuh, dulu cuma 500. Pernah kan ya? Pernah, siapa yang mungkin pernah merasakan? Toto saldo, tarik 0. Saudara tahu apakah selama-lamanya 0? Pernah ada yang selama-lamanya 0? Nggak pernah. Entar ada aja isinya, entar ada aja isinya. Artinya apa? Keadaan bisa berubah? Bisa. Mengapa kita bergantung kepada sesuatu yang bisa berubah? Padahal kita punya Tuhan yang kasihnya kekal, tidak berubah sama sekali dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau mau menggantungkan kepada hal yang pasti atau yang nggak pasti? Amin. Saudara, dikatakan di kitab Efesus, tetapi, Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara, apapun yang saat ini sedang mati, ketahuilah kita sebenarnya sudah mati oleh karena kesalahan kita. Karena apa? Hukuman atas dosa apa, saudara-saudara? Maut. Artinya dosa mau saudara besar, mau saudara kecil, nggak efek. Semuanya hukumannya adalah maut. Jangan saudara pernah berpikir, oh saya cuman pernah bohong-bohong kecil gitu. Enggak. Yang Tuhan lihat semuanya. Sekali hukuman, sekali dosa itu ya, maksudnya artinya adalah meleset dari sasaran. Saudara melesetnya saudara meleset 1 meter meleset ya. 5 cm dari sasaran meleset? Meleset. 1 cm? Meleset. 1 mili? 0,00000000001 mili. Meleset atau tidak? Tetap meleset. Siapa di sini tidak pernah meleset? Tidak pernah berbuat dosa? Hukuman atas dosa maut. Mengapa saudara tidak menghadapi maut, saya tanya sekarang. Karena apa? Karena ada kasih Yesus. Dia mati bagi kita. Dan bukan hanya mati, dia bangkit bagi kita. Dia menghidupkan kita dari segala kesalahan kita. Menghidupkan kita. Bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita buat salah, kita tahu memang kita harusnya mati. Tetapi puji syukur bagi Tuhan. Oleh karena dia telah menanggung segala dosa-dosa. Dia menanggung segala hukuman. Saudara, Jumat Agung yang lalu kita tahu, mengingat bahwa kuasa maut, artinya apa? Kematian itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kuasa maut sudah dikalahkan? Bukan akan dikalahkan, telah dikalahkan. Betul? 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya maut sudah dibinasakan? Sudah. Saudara, bagi orang yang percaya, maut sudah tidak ada kuasa lagi. Kematian menurut mata dunia, betul. Tapi di dalam Tuhan, kita itu tertidur, kita hanya pindah lokasi. Amin. Kita ini adalah orang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Maut sudah tidak punya kuasanya lagi. Karena apa? Tuhan telah mengalahkan kuasa maut.
di atas kayu salib. Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus menang dari maut? Pertanyaan. Simple, saudara-saudara. Yesus bangkit kembali. Pada saat Yesus bangkit kembali, artinya tidak ada kuasa maut yang bisa menahan dia untuk bangkit. Betul? Sekarang apa relevansinya untuk kita sekarang? Mengapa Yesus bangkit itu penting? Kan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Selesaikan semua kan? Mengapa dia harus bangkit? Pertanyaan. Saudara, pernah saudara kalau misalnya lah ya, saya di sini karena saya melihatnya yang saya kenal aja gitu ya. Di sini ada Isti gitu di sini kan. By the way, Isti ini adalah sekretaris daripada sinode kita gitu. Kantornya ada di sini juga. Saya anggap kata lah ya. Saya berhutang sama Isti, sorry. Bukan. Saya berhutang sama Isti 1 juta. Ya kan? Karena saya berhutang sama Isti 1 juta, saya kan harus bayar kan. Saya menyicil gitu utang saya. Saya cicil ya Isti ya. 100 ribu gitu. Saya cicil. Ya kan? Terus Isti gitu ya. Satu saat ada, nah di sini yang saya kenal lagi ada Pak Teddy di sini. Pak Teddy bilang, saya kenal Pastor Yudi gitu ya. Saya tahu Pastor Yudi nggak mungkin bisa bayar utangnya gitu. Saya berusaha membayar utangnya. Ya udahlah, 1 juta mungkin terlalu kecil lah ya. 100 juta lah gitu ya. 100 juta aja gitu ya. Saya bayarnya cuman bisa mungkin 100 ribu gitu. Lama kan? 100 juta dibayar 100 ribu tiap bulan. Selesainya lama sekali saudara-saudara. Ya kan? Kayaknya kayak bayar gitu cicilan nggak kelar-kelar. Ya kan? Tapi Pak Teddy dengan luar biasa. Dia bilang, Isti, saya mau bayarin utangnya Pastor Yudi, saya bayarin 1 triliun. Nah, wih, Isti senang nggak? Oh senang Pastor, kata. Jelas senang, pasti itu. Karena apa? Tadi utang cuma 100 juta, dia dapatnya 1 triliun. Saudara tahu apa yang terjadi? Bagaimana setelah itu ya, harusnya. Nah sekarang waktu dibayarin, saya kalau tidak mengetahui pembayarannya itu sudah dibayar 1 triliun, gak ada yang ngasih tahu saya sama sekali. Dan saya masih cicil tiap bulan 100 ribu. Ya kan? Tidak ada yang memberitahu saya. Apakah saya masih berasa seperti orang yang berhutang? Betul? Tapi kalau ada yang memberitahu saya, Pastor Yudi, Pak Teddy memberitahu saya, utangmu sudah saya bayarin 1 triliun. Sekarang Isti jadi untung. Sekarang harusnya apa yang saya lakukan? Saya harusnya minta sama Isti, Isti kamu kan sudah dapat 1 triliun, ya kamu bayarin saya makan lah. Kenapa tahu nggak? Utang saya sudah bebas. Karena apa? Sudah dibayarin lebih. Yesus, dia membayar lebih. Dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, sampai dosa yang di masa yang akan datang, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia sanggup? Karena dia adalah Allah yang melewati ruangan batas dan waktu. Kasihnya melewati ruangan batas dan waktu. Amin. Gak ada batasan sama sekali. Kasihnya tidak terhingga. Begitu tidak terhingganya, kita tidak akan bisa memahami betapa dia mengasihi kita, saudara-saudara. Amin. Makanya begitu saya melihat gitu ya, luar biasa. Maut itu adalah akibat daripada hutang. Tapi kalau sekarang saya ya terus menerus ya, saya bayarin gitu. Sudah tahu dia dibayarin hutangnya. Tapi saya terus bayarin nyicil 100 ribu. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang saya lakukan? Saya menghina pembayarannya Pak Teddy, betul? Padahal kan istri kan udah selesai utangnya. Tapi saya terus bayarin gitu 100 ribu. Seolah-olah saya masih berutang. Karena apa? Saya tidak tahu ternyata utang saya sudah dibayarin. Tuhan Yesus bangkit.
Karena apa? Hutang dosa saudara sudah dibayar selesai. Semuanya sudah selesai. Nggak perlu lagi ada ketakutan saudara-saudara. Nggak perlu lagi ada ketakutan. Amin. Efesus 2 ayat 6-7 dikatakan demikian. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, bukan hanya saudara-saudara dibayarin utangnya, saudara bebas dari maut. Tetapi ketahuilah, saudara di dalam Kristus Yesus bukan hanya dibangkitkan, Kristus naik ke surga, betul? Yang sebentar lagi akan kita rayakan, kenaikan Tuhan Yesus, betul? Dan kemudian Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saya mau tanya saudara, sekarang posisimu ada bersama Yesus atau tidak? Artinya saudara sudah disiapkan posisinya? Sudah. Posisimu apa? Bersama-sama dengan Dia di surga. Posisi itu saudara, itu siapa dirimu? Iblis bilang, kamu belum di sana. Kamu masih berdosa. Tuhan belum bayar dosamu sampai lunas. Buktinya kamu masih bisa buat dosa kan? Buktinya kamu masih mengalami ini kan? Buktinya kamu masih bisa mengalami itu kan? Lihat, utangmu belum terbayar. Kamu takut. Kamu takut terhukum. Tapi ketahuilah, hukumanmu telah diselesaikan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan tempat saudara untuk duduk bersama-sama dengan Dia. Jangan mau dibohongi lagi oleh iblis bahwa tempatmu masih di bawah sana. Tempatmu masih kayak orang hukuman. Tempatmu masih orang yang tertuduh. Tempatmu masih orang yang terhukum. Tempatmu masih ada di bawah. Kamu itu memang layak dapat sakit penyakit. Karena apa? Karena kan kamu masih banyak buat berkesalahan. Kamu masih banyak buat pelanggaran. Sebab itu kamu kena sakit penyakit. Ketahuilah, kita tidak lagi berdiri di sana. Kita bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya apa? Lanjutkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, saya perkatakan kepada saudara, bagi saudara yang percaya dan menerima anugerah kekal ini, saudara sudah aman di surga. Tenang. Saudara sudah punya kapling di sana. Saudara nggak usah pusing. Hidupmu, kekekalanmu sudah terjamin di surga. Tetapi bagaimana dengan di bumi, saudara-saudara? Apakah engkau hanya mau mengalami kasih Tuhan di surga? Saudara mengalami mujizat, percuma kalau di surga. Saudara harus mengalami mujizat, mengalami keajaiban, mengalami kasih-Nya, mengalami kasih karunia-Nya itu di bumi. Karena di bumi kita banyak kelemahan. Sebab itu Dia mau bangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk berharap. Saya ingin ajak saudara untuk jangan putus asa. Saya ingin menguatkan saudara untuk percaya sekali lagi kepada kasih-Nya yang ajaib itu. Kasih yang membangkitkan kita dari segala area yang menyebabkan kematian dalam kehidupan saudara. Apapun itu. Financial, keluarga, kesehatan, hubungan. Saudara percaya bahwa pernikahanmu bisa Tuhan pulihkan? Saudara percaya bahwa engkau bisa mengalami mujizat meskipun dokter bilangnya tidak mungkin lagi? Saudara percaya keuanganmu kelihatannya murad-marid, kelihatannya berantakan, hutangmu mungkin kelihatannya besar, tapi Tuhan sanggup ubahkan dalam sekejap. Bahkan Dia mau memberikanmu, bukan hanya dibayar utangnya, tetapi engkau mendapatkan kekayaan. Tujuannya Tuhan apa sih? Dia ingin melimpahkan kebaikan-Nya kepada saudara di dalam kehidupan ini. Dia ingin melimpahkan saudara. Saudara ini enggak hidup ini enggak biasa-biasa saja. Saudara ini adalah anaknya
raja di atas segala raja. Engkau, identitasmu di dalam Kristus itu adalah anaknya Bapa di surga. Makanya saudara, marilah saudara, saya ingin mengajak saudara. Biarlah saudara betapa saudara kalau mengenal isi hati Bapa, Dia ingin mempertontonkan kepada kita betapa luar biasanya kekayaan, kasih karunia-Nya yang kita bisa dapatkan saat kita berada dalam Kristus Yesus. Bila kita mengenal betapa Bapa mengasihi Yesus, maka engkau bisa mengenal betapa engkau dikasihi oleh Bapa. Sekali lagi saya katakan, bila engkau mengenal betapa Bapa mengasihi Yesus, maka kita bisa mengenal betapa besar kasihnya Bapa bagi kita. Karena Bapa mengasihi Tuhan Yesus dan kita ditempatkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Yang dilihat oleh Bapa di surga itu bukan perbuatanmu. Yang dilihat oleh Bapa di surga itu adalah perbuatan Yesus. Engkau digantikan, engkau dibenarkan. Tetapi saudara di atas permukaan bumi ini, siapa yang melihat perbuatanmu? Satu dengan yang lain. Sebab itu kita mau berbuat baik. Kita mau mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa? Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu kita bisa mengasihi orang lain. Kasih Bapa yang melimpah. Kasih Bapa itu menyebabkan kita nggak takut lagi. Kadang-kadang kita ini suka menyebar-nyebarkan ketakutan. Padahal, saudara kalau misalnya ada berita ya, sesuatu yang, wah ini kejadian di sini, nomor 1 gitu ya, pasti saudara masuk ke grup kalau bisa di-share. Ya kan? Kan kita nggak mau orang lain mengalami sesuatu. Tapi kadang-kadang kita lupa ngecek, ini benar atau enggak beritanya. Kadang-kadang kita nggak sempat mengecek di handphone kita main forward aja. Dan ini sering terjadi saudara, sehingga orang lain belum apa-apa udah ketakutan. Saudara, dolar mau di bawah 16.000, dolar mau di atas 16.000, kasih Tuhan tidak dipengaruhi oleh dolar sama sekali. Amin. Siapa yang menjaga usahamu? Siapa yang menjaga rumah tanggamu? Siapa yang menjaga hubunganmu dengan satu dengan yang lain? Siapa yang menjaga anak-anakmu? Siapa yang menjaga kesehatanmu? Saudara, saya harus katakan, punya uang yang banyak, kadang ada penyakit pun, kadang-kadang belum tentu bisa disembuhkan. Punya uang yang banyak sekalipun, kita butuh mujizatnya. Kita butuh karya kesembuhannya. Sampai hari ini kita masih butuh diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Tetapi ingat, posisimu saudara-saudara, saudara bukan hanya diselamatkan, tetapi saudara juga dilimpahi oleh kekayaan kasih karunia-Nya, supaya saudara bisa menjadi saksi bagi teman-teman yang lain, bagi orang-orang yang belum percaya, bahwa Tuhan sungguh mengasihi saudara, bahwa Tuhan sungguh memberikan kasih karunia kepadamu. Justru kalau saudara semuanya sudah hebat, sudah jago semuanya, apa yang mau dikasih ke orang? Kan saudara yang jago. Sebab itu makanya karya seperti ini itu bukan sekali-kali, bukan karena perbuatanmu. Ayat yang terakhir, dengan ini saya akan tutup. Sebab karena kasih karunia, Efesus 2:8-9, kamu diselamatkan oleh iman, saudara-saudara. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kita mengalami kasih Tuhan. Ini perkataan bukan perkataan saya ya. Ini perkataan firman. Saudara percaya, mau percaya kepada firman-Nya? Atau mau percaya kepada keadaan di luar sana? Bahwa engkau mengalami kesuksesan dalam kehidupanmu, mengalami kesehatan dalam kehidupanmu, mengalami pemulihan dalam kehidupanmu oleh karena kasih karunia-Nya. Sekali lagi, bukan karena usahamu. Semua karena pemberian daripada Allah. Amin. Amin. Dengan ini saya menutup firman saya. Nanti sore, saudara kalau ada yang bisa mau datang lagi, saudara bisa datang lagi, mendengarkan sekali lagi. Mungkin didengarkan sekali nggak cukup.
mungkin harus didengarkan 2 kali. Karena apa? Kabar baik perlu didengarkan berulang-ulang. Kabar buruk baru sekali langsung disebarkan kemana-mana. Tapi kabar baik, coba ya di sini, ada banjir misalnya, banjir besar di sana, semua cepat-cepat. Tetapi nggak ada yang bilang, airplane sekarang pesawat mendarat dengan selamat di Sultan Badarudin. Ada 10 kapal mendarat dengan selamat di Badarudin. Emang ada beritanya? Nggak ada yang memberitakan kabar baik. Tapi kalau kabar buruk, cepat banget nyebarnya. Belum apa-apa, loh kok sudah tahu? Loh kok udah tahu? Tahu dari mana nih? Tahu dari mana? Kita butuh kabar baik, saudara-saudara. Kita butuh kabar akan kasih-Nya. Kita butuh kabar yang membuat kita tidak ketakutan. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi saya ingin menghimbau saudara-saudara. Percayalah kepada kasih-Nya yang membangkitkan setiap area yang mati dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang mau mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita semua. Sungguh luar biasa karya-Mu yang ajaib di atas kayu salib. Sungguh kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Karya-Mu sungguh menakjubkan Tuhan. Kasih karunia-Mu tak terbatas. Pemikiran kami, perbuatan kami terbatas. Tetapi anugerah-Mu tidak terbatas. Apapun saat ini area yang mati dalam kehidupan kami. Apapun itu. Baik dalam hubungan, kesehatan, usaha, keluarga. Apapun. Kami percaya. Oleh karena kasih-Mu yang besar. Engkau menghidupkan dan Engkau membangkitkan kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu kepada kami. Berkati pemberitaan firman ini, biarlah firman ini boleh tinggal, tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap yang mendengarkan firman ini, dan biarlah firman ini boleh menjadi kuasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.